Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan tidak eksis sebelum pendidikan formal di negeri ini hadir, seperti SD, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, tapi jangan disangka kalau semua asramanya berupa kubu-kubu. Masih banyak sekali asrama modern yang berbentuk bangunan masa kini. Tapi uniknya, asrama ini kapling-kaplingnya berdasarkan kota dan kabupaten para santri masing-masing. Pondok pesantren Mahir Ariyat ini menerapkan pendidikan salafi. Tahun 1875 Masehi, Hadratus Syekh Imam Nawawi mendirikan sebuah pondok pesantren salafiyah yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian bernama Pondok Pesantren Mahir Ariyat. Dengan berbekal keteguhan hati, niat yang kuat serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memulai mewujudkan cita-cita yang luhurnya mendirikan pondok pesantren dengan membuka lahan di areal alas simpenan yang terkenal keangkerannya. Keadaan alas simpenan yang dipenuhi pohon-pohon besar mengharuskan Hadratus Syekh Imam Nawawi melakukan penebangan hutan. Seiring dengan penebangan itu, seringkali terjadi keanehan-keanehan. Di antaranya banyak pohon yang telah ditebang kemudian dikeringkan namun tidak mempan dibakar. Keanehan lain yang membuat para santri heboh adalah adanya pohon beringin yang agung atau besar sekali. Meski ditebang berulang kali dan batang pohonnya telah putus, akan tetapi sulit untuk ditumbangkan. Dengan adanya peristiwa misterius itu, tidak membuat hati Syekh goyah dalam cita-cita menyiarkan dinul Islam. Beliau tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Maka Hadratus Syekh mengajak seluruh santrinya untuk membaca sholawat tersebut bersama-sama. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon beringin tersebut akhirnya tumbang seketika. Pondok Beringin Agung pendirinya Mbah Buyut Imam Nawawi, asli dari Pati. Dulu pernah mondok di Siwalan Panji, Sidoarjo. Di waktu di pondok, cita-citanya tidak akan kawin kalau tidak mendapat anaknya wedono. Akhirnya alhamdulillah mendapat putra wedono bangil, namanya Mbah Landep. Setelah kawin itu mendirikan pondok di Pusjajar Purwasri. Situ sudah berbanyak santri. Terus di situ airnya sumbernya itu hanya berapa meter. Kalau waktu rendeng, waktu hujan, kalau ada orang meninggal akan mengusir itu repot karena nyumber. Dia ingin pindah cari tempat yang sumbernya cukuplah antara sekitar 5 meter sampai 8 meter. Cari pandangan tempat. Di sini ada masih alas itu. Ya, izin babatnya cara kalau waktu dulu namanya, kalau sekarang kecamatan, dulu Pondok Distrik. Izinnya ke Pondok Distrik Kandangan. Izin babatnya diberikan dengan huruf Jawa. Antas dia babat di ini, alas ini,
ada ringin yang besar sekali, makanya dinamakan ringin agung. Babatnya itu juga dari peserta santri-santri dari Pusdajar itu. Di waktu memotong pohon ringin, banyak korban santri, ada yang sakit, ada yang meninggal, hampir saja gagal. Mengingat para peserta banyak korban, akhirnya istikharah, minta petunjuk ke Allah, diberi aurat Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Setelah itu digerakkan kepada santri-santri yang peserta babat, akhirnya alhamdulillah sakitnya sudah berhenti, meninggalnya sudah berhenti, akhirnya bisa potonglah pohon beringin yang sebegitu besar. Setelah itu bisa roboh, akhirnya didirikanlah pondok pesantren. Itu tahun 1870.